Disebutkan dalam sebuah kitab. Kitabnya namanya Tuhfatul Arus. Kado untuk para pengantin. Sang penulis membawakan sebuah kisah. Ini kisah terkait dengan masalah pentingnya seorang wanita dan waliyul mar'ah memilih laki-laki yang saleh. Disebutkan sebuah kisah. Ada seorang pemuda ganteng ya, Pak. Syabun jamil. Pemuda yang sangat tampan. Melamar seorang gadis. Cantik ya, ikhwan. Begitu ini gadis ini melihat laki-lakinya, langsung kecantol sudah. A'jabah jamaluh. Betul-betul ketampanan pemuda itu mengagumkan perempuan ini. Tambah ibu lagi, tambah AIU lagi. Oke, saya mau. Dinasihati sama walinya itu. Nah, dilihat dulu akhlaknya laki-laki ini. Delok agamanya gimana ini? Akhlaknya bagaimana ini? Ini orang ini rada gak beres iki akhlake iki. Rada gak genah iki agamane iki. Terus diupayakan dinasihati sama wali perempuan tadi itu. Perempuannya enggak mau. Enggak, sudah almarhum tidak. Sudah jatuh cinta ya, Pak. Susah itu sudah itu. Saya nikahkan sama dia. Ya, sudahlah nikahkan sama dia. Semua apa lagi? Yang minta perempuannya sekarang. Enggak laki-laki. Dinikahkan ya. Dinikahkan. Dia tidak mengindahkan nasihat orang tuanya dan juga walinya terkait dengan akhlak dan agamanya laki-laki tersebut. Menikah ya. Sebulan berikutnya ziarah ini. Maminya ini, uminya ini. Ketika ziarah, ya, matanya tak sepet di uminya ini. Dia mendapati pada tubuhnya perempuan itu banyak sekali luka-luka bekas dipukul. Tapi pura-pura gak lihatlah. Tanya secara umum, bagaimana kabarnya, baik, bagaimana pernikahannya, bagaimana bulan madunya. Ya, dijawab pun juga dengan sambil meludah gitu. Ya, alhamdulillah baik gitu, khair gitu. Ibu yang ngomong, lah yang di badan kamu itu luka-luka abang, biru, hijau, apa itu? Apa itu kata? Langsung nangis itu perempuan. Bagat nangis ya Pak. Dia kemudian meminta maaf kepada ibunya tadi karena enggak mengindahkan nasihat dia ketika pranikah. Gandeng toh, agamane gak ono. Rusak kabeh perempuan ya Pak. Apalagi kamu ringan, tangannya ringan itu. Wah sudah, prakrok. Itu jadi memar-memar semua itu badannya itu. Podo gantengnya podo ayu nih. Perhatikan baik-baik wahai kaum wanita. Ini pondasi yang pertama. Jadi paham ya? Yang laki-laki memilih calon wanita yang solihah. Yang wanita memilih laki-laki yang soleh. Yang soleh. Dan saya ingatkan untuk para wali-wali perempuan. Ini juga penting diingatkan ya, mesti ingat ini. Jangan Anda itu terpaku dengan materi. Sampai baik-baik ini. Jangan terpaku dengan yang namanya materi. Kamu jangan khawatir dengan kehidupan anak kamu. Rezeki tangan Allah ya. Jangan khawatir. Tapi perhatikan betul masalah kamu. Walaupun itu laki-laki kere, fakir wa miskin, main dausyi, tidak punya apa-apa. Tapi kalau kemudian dia itu orang yang sahibudin, orang yang taat beragama, yang baik akhlaknya, bagus akidahnya, lurus manhajnya, ibadahnya mempeng, akhlaknya masya Allah, ya kata sama dia, insya Allah bahagia istri kamu, istri kamu, putrinya kamu ini. Kamu contoh tindakannya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala. Juga disebutkan di buku yang sama dalam kitab Tuhfatul Arus dibawakan kisah tentang Sa'id
Ibnu Musayyib rahimahullah, tokohnya tabi'in yang dikenal keilmuannya, Sa'id Ibnu Musayyib. Dikisahkan di Khanafitina azakumullah, Sa'id ini punya murid senior. Namanya Abdullah Ibnu Abi Wada'ah. Keluarga. Suatu hari nggak nampak di majelisnya Sa'id Ibnu Musayyib. Kemudian diperhatikan sama Sa'id beberapa hari ini malah nggak nampak di tempat dan majelisnya Sa'id Ibnu Musayyib. Kemana orang ini? Kok nggak muncul? Ini seniornya. Tiba-tiba hari berikutnya muncul dia. Ditanya, kemana aja kamu ini, wahai Abdullah? Cerita, ya Imam, saya barusan ditinggal mati oleh istri saya, menduda. Sehingga saya pun sibuk mengurusi jenazahnya dia dan perkara-perkara berkaitan dengan itu semuanya. Tersibukkan dengan itu. Nah, yang ini. Duda. Dan Abdullah bin Abi Wada'ah ini ya ikhwan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kiri. Rajul fakir. Gitu. Saidnya ngomong. Imam Sa'id mau berkata. Ada planning untuk nikah. Katanya Abdullah bin Abi Wada'ah. Siapa yang mau nikah sama saya? Siapa wali perempuan yang menikahkan putrinya dengan saya? Sudah kiri. Siapa yang mau? Ada kemudian Joko sih, kalau masalah ya. Joko ini aku jadi gadai. Kiri. Siapa yang mau menikahkan putrinya dengan saya? Kata Said, saya yang menikahkan. Nah, aku yang menikahkan. Sudah, kamu pulang aja. Pulang ke rumah dia. Waktu jam puasa, Abdullah ini. Sampai di rumah, pusing kepalanya sudah ini. Enggak ada istrinya di rumah ya. Yang biasanya yang mengurusi dia, menyiapkan buka puasanya dan segala macamnya. Nah, lagi gak ada bojo, kayak layang-layang putus. Bingung deh. Gimana ini? Akhirnya dia harus berusaha menyediakan sendiri buka puasanya, minumannya, segala macamnya sambil kepalanya tidak tahu kemana. Hah? Tiba-tiba ada pintu diketuk. Tok. Kaget. Siapa? Sa'id. Bingung dia mengumbar siapa yang namanya Sa'id datang jam-jam segini ini. Dipikir-pikir di semua negeri itu siapa? Sa'id bin Men, siapa? Sa'id bin siapa ini? Tidak terbetik sedikit pun yang namanya Sa'id bin Musayyib. Bayangannya nggak mungkin Sa'id bin Musayyib datang ke tempatnya dia jam-jam segitu, ngapain ke tempatnya Sa'id? Rajul fakir. Bayangannya Sa'id sopon, dipikir-pikir gitu. Akhirnya mau apa lagi? Tamu dibuka kan? Begitu dibuka, kaget dia. Sa'id ibn Musayyib di balik pintu. Ada apa wahai imam? Kok datang ke tempat saya? Kalau anda mengutus orang ke saya, ini saya datang pada engkau. Katanya Sa'id, la anta haqqu an tu'ta. Justru kamu yang lebih berhak didatangi. Saya terpikir tadi waktu pulang ke rumah. Pikiran saya tidak bagus bagi orang kayak antum ini. Yang tadinya sudah punya istri, kemudian bermalam tanpa istri. Pikir saya. Akhirnya saya bawa. Nih, istri kamu di belakang. Siapa itu? Anak siapa? Anaknya Sa'id ibn Musayyib. Hadhihi imra'at. Dilihat ternyata memang putrinya Sa'id di belakang bapaknya, di belakang punggungnya itu tingginya sama kayak bapaknya. Sudah, langsung dimasukkan itu putrinya ke dalam rumah, ditutup pintunya sama Sa'id, Sa'idnya pulang. Bingung ini Abdullah bin Wada'ah ini. Dinikahkan tadi sama Sa'id bin Musayyib. Sekarang disuruh pulang dulu, istrinya belum dibawa ke rumah. Bingung dia, apa ini?
Eh? Hah? Akhirnya, semua apa lagi? Jadi mau masuk dalam rumahnya. Ketika dalam rumahnya ternyata dia mendapati itu perempuan yang Masya Allah a'lam bi kitabillah, perempuan yang sangat alim dengan kitabullah, wa ahfadhu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang paling hafid dengan sunnahnya Rasul, wa a'lamu bi huquqiz zauj, paling mengerti haknya istri suami. Wah, seneng deh. Gak duda maneh. Masya Allah. Lailah. Ada malam tenan ya. Nah, agar itu Sa'id bin Musayyab. Padahal di khanafitina azakumullah disebutkan dalam riwayat itu, putrinya Sa'id itu dilamar langsung oleh penguasa saat itu, Abdul Malik bin Marwan, yang melamarnya itu untuk putranya yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ditolak sama Imam Sa'id itu. Enggak. Ngerti penguasa itu, ini putrinya seorang imam besar pada masanya, gak sembarang mau wedok ini. Ini diincar banyak orang ini. Alim di kitabillah wa alim di sunnah wa akhlaknya, wa ngerti bagaimana ngurus suami. Diincar sama presidennya itu. Mau dinikahkan dengan putra mahkota Al-Walid, ditolak sama Sayyid Musayyib. Tidak silau dengan hartanya Abdul Malik. Itu orang yang saleh. Waliul orang yang bagus. Justru dinikahkan dengan muridnya yang duda kere. Dan itu seharusnya yang harus diperhatikan baik-baik oleh para ulatul umur, para wali-wali perempuan. Ya, bagi mereka yang punya putri-putri, yang siap mau menikah putri-putrinya, calon-calon yang baik,